kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk devosi bersama-sama. Walaupun devosi kita masih secara virtual, tapi Ibu Ica berharap anak-anak di rumah masih tetap semangat dan tetap bersukacita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan hari ini, Ibu Ica mau anak-anak semua yang ada di rumah sudah menyiapkan hati, sudah mencari tempat yang nyaman ya, supaya bisa fokus ikut devosi. Sudah duduk yang rapi dan pastinya harus menyiapkan Alkitab masing-masing. Oke, kalau sudah, kita mau awali devosi kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Bu Ica ajak semua anak-anak di rumah untuk berdiri. Kita mau sama-sama puji Tuhan lewat sebuah lagu. Lagu ini menyatakan bahwa Yesus hidup, Yesus bangkit. Yang sudah tahu lagunya boleh ikut bernyanyi sambil mengikuti gerakan yang ada. Jika belum tahu, ayo kita latihan sama-sama ya. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, kita minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami, supaya kami bisa devosi, kami bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ucap persilakan anak-anak untuk duduk kembali. Ya, jadi hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari adalah tentang Allah yang menyelamatkan.
Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ya di dalam kitab Yohanes. Ingat, Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Kita buka kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Jadi firman Tuhan hari ini Bu Ica rasa sudah tidak asing lagi ya untuk anak-anak. Ya, Bu Ica akan bacakan untuk kita semua dan anak-anak yang di rumah boleh sambil mengikutinya atau memperhatikan Alkitab masing-masing. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa dosa telah memisahkan manusia dari Allah. Sejak Adam berdosa, kita pun sebagai manusia telah jatuh di dalam dosa. Setiap orang yang berdosa selalu ingin melakukan perbuatan-perbuatan dosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga setiap orang yang berdosa itu ada yang suka mencuri, menipu, berbohong, membunuh, menghina orang lain, bermalas-malasan, menyembah berhala, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan seringkali tuh terjadi seperti mudah saja ya. Jadi orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa seringkali melakukan dosa, ada yang merasa oh itu biasa saja, itu bukan hal yang dosa ya. Nah, jika sudah seperti itu, kita akan binasa ya. Jika hal itu terus terjadi, maka manusia akan binasa. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut. Jadi manusia yang berdosa itu akan dihukum nantinya di neraka. Tapi kabar sukacitanya untuk kita semua adalah Allah tidak ingin hal itu terjadi kepada kita ya. Sehingga Allah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Nah, Bu Ica, inisiatif itu apa ya? Inisiatif itu adalah keinginan dari dalam diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Jadi secara sukarela melakukan suatu hal. Nah, itulah yang disebut inisiatif. Makanya ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak ingin kita binasa. Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa kita manusia tidak mampu dan tidak mungkin untuk menyelamatkan diri kita sendiri karena kita telah berdosa. Sama seperti orang buta. Orang buta tentunya tidak bisa menuntun orang buta karena mereka sama-sama tidak bisa melihat. Sama halnya dengan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Nah, satu-satunya cara adalah orang yang tidak berdosa menolong atau menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, anak-anak, kira-kira orang yang tidak berdosa itu siapa ya? Siapa ya? Oke, good. Orang yang tidak berdosa itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Yesus Kristus adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa ya, sehingga Yesus Kristus bisa menebus dan menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa kita. Nah, kita tahu bahwa kita telah merayakan dan memperingati hari kematiannya Tuhan Yesus, hari kebangkitannya ya, lewat acara Paskah yang kemarin, lewat ibadah di gereja, dan mungkin kegiatan-kegiatan yang anak-anak ikuti di sekolah minggu. Ya, anak-anak juga pasti masih ingat ceritanya bagaimana Tuhan Yesus itu menderita, Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus dicambuk, diolok, dihina. Bahkan waktu Tuhan Yesus disalibkan, tangannya Tuhan Yesus itu dipaku, ya, tangan kiri dan kanan, kakinya juga dipaku, bahkan kepalanya dikasih mahkota yang berduri. Kemudian lambungnya juga ditusuk ya. Nah, itu semua menunjukkan betapa Allah mengasihi kita. Ya, besar pengorbanannya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita dari dosa.
Kenapa ya Allah sampai seperti itu? Karena seperti firman Tuhan hari ini yang sama-sama kita baca, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah Allah menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa ini dari dosa-dosa kita. Oleh pengorbanan Yesus Kristus dengan darahnya yang kudus, kita semua manusia akhirnya dibebaskan dari dosa, diselamatkan dari dosa. Jadi anak-anak, hari ini kita diingatkan lagi lewat devosi, lewat firman Tuhan hari ini bahwa Allah lah yang sanggup menyelamatkan kita. Hanya Allah saja ya. Lewat pengorbanan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, kita semua manusia dapat bebas, dapat diselamatkan dari dosa. Kita tidak binasa, tetapi kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Allah. Jadi demikian firman Tuhan hari ini. Semoga firman hari ini bisa terus mengingatkan kita untuk hidup taat ya, selalu mengingat pengorbanan Kristus supaya kita tidak lagi melakukan hal-hal dosa, tapi kita bisa bertobat dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan karena pengorbanan Kristus sehingga kami boleh bebas dari dosa-dosa kami. Ya Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini terus mengajarkan kami supaya kami bisa jadi anak yang taat, anak yang setia untuk selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hidup kami boleh kami pakai untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Aktivitas kami, kegiatan belajar kami hari ini, kami mau serahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru yang akan mengajar kami, juga orang tua kami, kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, semua kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikian devosi kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.